salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini, di hari Minggu ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Saya ajak jemaat terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Allah yang kami puja dan kami sembah, Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur bahwa pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat mencari Engkau, beribadah kepadamu. Kami mau menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal hingga akhir, Tuhan. Kuatkan iman kami, apapun yang kami hadapi, Tuhan. Apapun permasalahan, pergumulan, Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya Engkau menguatkan kami. Terima kasih, Tuhan, urapi kami oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama kita siapkan hati kita, kita cari hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Sebab kita percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yesus, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Yesus, janji-Mu selamat, janji-Mu. Menghidupkan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya. Oh Yesus, percaya janji. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya akan janji Tuhan yang selalu menyertai. Mari sama-sama jemaat Tuhan, sekali lagi kita menyembah, kita angkat pujian untuk Immanuel kita. Yesus. Yesus, Yesus. Mari siapkan hati kita. Tuhan siapkan kami masuk ke hadirat.
Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Immanuel. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Dan kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami mau beribadah kepadamu, kembali kami datang Tuhan. Kami rendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menikmati akan setiap perkataan-perkataan yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh disiapkan, boleh dibukakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan dia biarlah dari pengurapan daripada-Mu Tuhan boleh turun kepada hamba-Mu dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini saya tahu bahwa setiap kita, siapapun kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan. Bahkan di dunia ini hampir semua orang memiliki tantangan yang sama, yaitu tantangan menghadapi virus corona ini. Nah jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat Tuhan ngobrol dengan saya dan bercerita bagaimana di hari-hari ini dia berpikir bahwa di manakah Tuhan? Apakah Tuhan mendengar setiap seruan anak-anak yang memohon bahwa biarlah COVID ini cepat berlalu? Apakah Tuhan mendengar setiap permohonan mereka? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan daripada anak-anak Tuhan? Nah, pada pagi hari ini dengan perkataan, dengan cerita-cerita yang saya dengar dari jemaat Tuhan, saya ingin membagikan berkat daripada firman Tuhan sehingga kita tahu di manakah Tuhan saat kita menghadapi pergumulan. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan setiap kita? Apakah Tuhan mau menjawab setiap doa kita? Nah, kita mau belajar daripada firman Tuhan. Di manakah Tuhan saat pergumulan itu ada? Nah, kita mau lihat di dalam Alkitab kita. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih menunggu mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, di dalam firman Tuhan kita boleh tahu cerita ini bersama bahwa pada waktu bangsa Israel sudah berada di Mesir, kemudian mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir. Kita lihat bahwa di sana mereka ditindas dan mereka sudah tidak kuat lagi dengan apa yang mereka hadapi pada waktu itu. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bangsa Israel ini mengerang kepada Tuhan.
Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Mereka boleh berteriak kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ketika mereka mengerang kepada Tuhan, Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan selanjutnya ayat ini katakan bahwa Allah memperhatikan mereka. Nah, kita mau lihat dari satu firman Tuhan ini. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya pun, kita hari ini oleh karena kasih karunia, dengan iman kita percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh menerima karya keselamatan daripada Tuhan. Nah, saat ini juga saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan bangsa Israel, Tuhan tidak hanya memperhatikan keadaan mereka pada waktu itu. Tetapi saat ini ketika kita menghadapi pergumulan, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, maka saat ini saya percaya Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang melihat setiap keadaan kita. Bahkan kalau saya pelajari dalam firman Tuhan, kata memperhatikan arti sebenarnya adalah mengetahui secara jelas dan turut merasakan apa yang sementara dialami. Dari satu kata ini yang memiliki arti bahwa Tuhan tidak hanya mengerti atau memperhatikan umatnya, tetapi Tuhan mengetahui secara jelas apa yang dialami, apa yang dia rasakan. Bahkan juga dikatakan bahwa arti daripada memperhatikan artinya merasakan yang dirasakan oleh umatnya. Nah, saat ini kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan sementara memperhatikan keadaan kita. Tuhan sedang melihat apa yang kita alami. Tetapi dia tidak hanya sekedar juga melihat apa yang kita alami. Dia tidak hanya sekedar memperhatikan apa yang kita alami. Tetapi dia mengetahui secara jelas sampai kedalaman isi hati kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu keadaan kita. Mungkin juga suami atau istri atau orang tua atau anak-anak kita tidak mengerti posisi kita, keadaan kita saat ini. Apa yang kita rasakan dengan masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Tetapi kita memiliki satu pribadi yang tahu tentang apa yang kita rasakan. Apa yang kita gumulkan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kesulitan dan pencobaan datang menimpa anak-anaknya. Sekalipun orang di sekitar kita tidak memperhatikan kita. Mungkin itu saja suami, itu istri, atau anak-anak, atau orang tua. Tetapi dalam situasi di mana kita merasa Tuhan seakan-akan tidak hadir, sesungguhnya Tuhan melihat dan memperhatikan apa yang saudara dan saya alami. Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pagi hari ini kita tahu di dalam firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Saat ini dalam kondisi dan keadaan apapun kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus melihat kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita. Tuhan tidak hanya sekedar memperhatikan juga keadaan kita. Tetapi lebih daripada itu, Dia pun turut merasakan apa yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Apa yang kita rasakan hari ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa biarlah setiap kita
mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Nah, kita mau melihat, kita mau pelajari firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan, pribadinya Tuhan, mata Tuhan boleh tetap terarah memperhatikan keadaan setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, apapun yang kita alami, kita mau belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memperhatikan keadaan kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dikatakan sekali lagi, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, saya mau katakan hal yang pertama, bagaimana kita mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan di saat kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Hal yang pertama, bahwa kita harus berpegang teguh dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Percaya kepada setiap janji Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan sebagai pegangan, pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bimbang hati kita, maka Tuhan mau terus memperhatikan kita dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Di dalam firman Tuhan juga katakan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan 7, firman Tuhan katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sekali lagi dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bimbang, ketika kita khawatir, ketika kita ragu kepada janji Tuhan, kita ragu kepada pribadinya Tuhan Yesus sendiri, maka kita tidak bisa menerima sesuatu daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, tetapi di hati kita ada keraguan, ada kebimbangan. Tetapi firman juga katakan bahwa kalau kita bimbang, kita ragu, kita tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Padahal hari-hari ini setiap kita, saudara dan saya, tentunya kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita kuat di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, maka dia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus memintanya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi jangan ragu. Ketika hari ini, apapun pergumulan Bapak Ibu dan saya, kita datang kepada Tuhan. Kita dengan percaya, yakin akan janji Tuhan. Jangan ragu kepada janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Karena dia Allah yang mau menolong setiap kita. Yang kedua, kita mau pelajari daripada firman Tuhan. Bagaimana mata Tuhan, hati Tuhan boleh memperhatikan kondisi dan keadaan kita. Sehingga kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Hal yang kedua di dalam Mazmur 34, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Dikatakan firman Tuhan, hal yang kedua bagaimana kita mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Mata Tuhan boleh terarah memperhatikan kondisi dan keadaan kita dan menolong kita pada waktunya. Hal yang kedua yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup benar, menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Memang kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi pada waktu kita hidup dengan kasih karunia ini, dengan anugerah daripada Tuhan bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, maka kita harus hidup dengan cara yang benar juga.
dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang senantiasa melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau ingin kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Maka kita harus melakukannya. Kita harus ambil bagian untuk melakukannya, mengerjakannya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, orang yang merancang dan berbuat jahat dalam hidupnya, orang yang selalu berpikir jahat terhadap sesamanya, mungkin berbicara jahat untuk sesamanya, orang yang merancangkan hal-hal kejahatan dalam usahanya, ya mungkin suka tipu sana tipu sini, orang yang suka tidak benar dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang seperti itu firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ini, bahwa kehidupan mereka tidak akan ada damai. Dalam kehidupan mereka tidak akan adanya namanya keadilan. Dalam kehidupan mereka juga keselamatan itu jauh daripada mereka. Ya, sekalipun mereka harus berdoa, meraung, bahkan berpuasa, sekalipun mereka harus terus melakukan apa yang mereka anggap baik, tetapi semuanya itu ketika ada dosa dalam hidup mereka, maka itu akan menjadi pemisah antara mereka dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memperhatikan, karena ada pemisah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari, mungkin dalam posisi keadaan situasi yang sulit apapun, komitmen kita harus tetap kembali kepada firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana biarlah kasih Tuhan, perhatian Tuhan dapat ada pada setiap kita. Dan juga kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Hal yang ketiga, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu marilah penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga, yang kita perlu ada di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memperhatikan keadaan kita. Harapkan kasih karunia daripada Tuhan. Harapkan rahmatnya daripada Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia daripada Tuhan, kalau bukan karena rahmatnya Tuhan untuk saudara dan saya, maka kehidupan kita tidak ada artinya. Karena semuanya itu datangnya daripada kasih karunia Tuhan. Dari kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya. Harapkan kasih karunia Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan memohon kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperhatikan kita. Biarlah Tuhan yang mendengar doa dan permohonan kita. Biarlah Tuhan juga yang menjawab setiap doa dan permohonan kita tepat pada waktunya. Bahkan kadangkala di waktu yang kita tidak sangka. Oleh sebab itu, kita boleh ingat ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada dalam pencobaan, ujian, ataupun apapun itu, mungkin masalah. Kita ingat bahwa firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, tetap kita harus percaya Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan juga Tuhan mau menolong kita. Asalkan yang pertama, kita mau berpegang teguh dalam iman dan percaya kepada Tuhan.
Yang kedua, kita mau hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita mau hidup dan mengharapkan kasih karunia daripada Tuhan. Maka firman Tuhan jelas katakan bahwa Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan memberikan cobaan melampaui kekuatan kita. Saudara dan saya artinya dapat menanggungnya. Dia juga memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, percaya, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia yang telah mengalami dan Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita dan meneguhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan mau menolong saudara dan saya dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Kita mau terima anugerah daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih dan karunia-Mu yang kami terima. Ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi masalah dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus dengan iman yang teguh bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memperhatikan apa yang kami hadapi. Engkau senantiasa juga Tuhan merasakan apa yang kami alami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau mau menolong setiap kami. Asalkan di dalam hidup kami juga Tuhan, bahwa kami mau percaya, berpegang teguh kepada iman kami Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Kami mau juga Tuhan terus mengharapkan kasih dan karunia daripada-Mu. Rahmat daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus katakan bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun jemaat-Mu berada. Mungkin setiap kami ada di rumah kami dan sementara beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan juga Tuhan dari belenggu-belenggu yang mengikat kami. Bahkan di hari-hari ini juga Tuhan, setiap pekerjaan umat-Mu juga Tuhan, Engkau yang memberkati, keluarga mereka juga Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli. Kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang terus menambahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka dan memberkati setiap mereka Tuhan dalam setiap segi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.